Hari Raya Katina merupakan penanda bahwa masa fasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki masa Katina. Perayaan Katina merupakan waktu bagi para umat awam untuk berdema atau berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan Katina, biasanya umat awam akan mengunjungi wihara dengan membawa donasi atau sumbangan berupa jubah atau pakaian baru bagi para biku. Katina merupakan sebuah kata dalam bahasa Pali yang merujuk kepada bingkai kayu yang digunakan untuk mengukur panjang serta lebar potongan jubah atau pakaian para biku. Berdasarkan kisah legenda, dahulu terdapat 30 orang biku yang sedang berada dalam perjalanan untuk bertemu dan menghabiskan masa fasa bersama Sang Buddha. Namun, hujan sudah terlebih dahulu turun sebelum mereka sampai di tujuan dan mereka menghentikan perjalanan mereka di Saketa. Hal tersebut disebabkan oleh aturan Sang Buddha mengenai masa fasa di mana para biku tidak boleh melakukan perjalanan, karena ditakutkan mereka akan melukai tumbuhan dan binatang secara tak sengaja selama perjalanan mereka. Para biku tersebut pun berhasil melalui masa fasa dengan mengamalkan dhamma dan tidak saling berselisih. Oleh karena keberhasilan mereka, Sang Buddha mengajarkan para biku tersebut dengan menunjukkan dan mengajarkan suatu cara untuk berbagi dan bermurah hati, yaitu dengan memberikan beberapa lembar kain yang Sang Buddha dapatkan dari umat awam kepada 30 biku tersebut. Sang Buddha pun memerintahkan para biku tersebut untuk membuatkan kain-kain tersebut menjadi jubah untuk pakaian mereka dan bingkai yang mereka gunakan untuk memegang kain selama proses pembuatan. Jubah tersebut bernama Katina. Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 hal bagaimana cara memberikan dana yang baik dan benar terhadap biku. 1. Memberi dengan keyakinan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menyerahkan dana itu dengan tangan sendiri kepada si penerima, bukan dengan dititipkan kepada orang lain. 2. Memberi dengan penuh hormat. Hal ini bisa dilakukan yaitu pada saat memberikan dana hendaknya diberikan dengan penuh perhatian, hati-hati, tidak terburu-buru dan tidak ceroboh, sehingga seperti membuang barang yang sudah tidak terpakai. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan penghargaan kepada si penerima dana. 3. Memberi pada saat yang tepat. Memberi pada saat yang tepat dapat dilakukan yaitu pada waktu ada bencana alam, musibah, banjir, kebakaran, kelaparan, dan lain-lain. Atau misalnya ketika ingin berdana makanan kepada para biku atau samanera. Tentunya saat yang tepat adalah sebelum jam 12 siang karena para samanera dan atau biku setelah jam 12 siang sudah tidak makan lagi. Selain itu, barang-barang yang akan diberikan juga hendaknya barang-barang yang tepat, yaitu barang yang benar-benar dibutuhkan oleh si penerima. 4. Memberi dengan hati yang dermawan. Pada waktu berdana atau memberi hendaknya dilakukan dengan hati yang dermawan, dengan perasaan yang senang, gembira, dan berbahagia sebelum berdana, pada saat mempersembahkan dana itu, dan setelah berdana. Jangan sampai ada perasaan penyesalan setelah berdana. 5. Memberi tanpa menjelekkan. Dalam hal ini, hendaknya setelah berdana kita bisa mengucapkan terima kasih kepada si penerima dana, karena sudah mau menerima dana yang diberikan, atau mengucapkan semoga bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda berbahagia tanpa menjelekkan atau merendahkan si penerima dana.